Welcome back to my YouTube channel. Kita transisi dulu ya, kayak 1, 2, 3 Cereng. Kita ada di depan kampus. Dan ini aku ada cara berbuka bersama paduan suara. Dan ini aku lagi nungguin jemputan temen aku. Aku udah lagi di depan kampus. Oke, aku udah siap buat berangkat. Nah, ini kita udah sampai di tempatnya. Ini teman aku lagi nyanyi. Lalu mendekati buka puasa, ini kita udah siap-siap buat buka puasa bareng. Lalu nextnya setelah buka puasa kita ngadain games yang seru banget. Satu dulu lagi, dia kasih satu pertanyaan lagi. Mau kayak apa jawabannya? Tiga, empat, dua. Jadi Tiga. pertanyaan kedua, kenapa air laut bisa asin? Yang dari luar negeri suka naik sepeda. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin sekitar itu aja ya untuk vlog hari ini. Dan ini kita bikin TikTok. Oke, tambahan ada cerita sedikit. Aku mau cerita tentang hari ini, guys. Hari ini tuh anak PSM ada kegiatan buka bersama. Nah, aku jadi MC-nya kan. Tapi sebelum itu aku mau cerita dulu nih. Aku tuh berangkat itu sama laki-laki, anak akuntansi tapi anak PSM. Nah, aku sama dia kan. Terus habis itu aku tuh bawa tasnya kecil, nggak besar gitu.
ini aku sambil hapus make up ceritanya. Apa namanya, kecil kan tasnya, jadi barang-barang aku tuh cuma yang buat di tas aku cuma dompet, terus bedak, lip tint, sama udah sih, sama tisu gitu kan. Terus habis itu aku kan ngekos kan, nah terus habis itu kuncinya itu kan nggak muat ya gitu kalau ditaruh di apa namanya, di tas aku gitu. Aku titipin lah ke dia gitu, kayak misalnya ini inisialnya A gitu, misalkan inisialnya A, titip dong, ini aku nggak muat di tas aku gitu kan. Terus kata dia, oh yaudah sini aku apa namanya, simpen gitu. Nah dia tuh nyimpan kunci kosan aku di bagasi motor dia gitu kan. Udah tuh acara tuh udah mulai, udah ya wah selayaknya acara bukber pada umumnya aja gitu kan. Kita seru-seruan bareng, main games bareng, bikin konten TikTok dan lain sebagainya. Terus habis itu pas pulang dia bilang sama aku, teh gitu, itu angkatan 22 ya dia. Terus dia bilang ke aku, teh aku kayaknya nggak langsung pulang deh, aku mau makan dulu di luar sama anak-anak lain gitu kan. Kataku dia nawarin ke aku kayak, mau bareng nggak, mau ikutan nongkrong dulu nggak gitu kan. Tapi aku udah lihat jam kayak udah malam banget, takutnya nanti kemalaman, takut kosan dikunci gitu kan, takut kayak gerbang kosan dikunci gitu. Terus habis itu akhirnya aku milih nggak ikut sama dia gitu kan. Terus ada nih inisialnya D gitu, kata si A ini bilang ke Dek tolong dong, ini anterin Teh Anggi cina, soalnya aku pengen nongkrong dulu sama yang lain, kasihan Teh Anggi ini nggak ada yang nganterin gitu kan. Awalnya aku pengen yaudah aku pulang sendiri aja gitu, tapi gak dibolehin sama mereka, kayak jangan pulang sendiri kan cewek gitu kan, udah malam jangan pulang sendiri gitu kan, sama D aja. Ya udah dia tuh mau tuh nganterin aku gitu kan, si dia mau nganterin aku. Terus pas di jalan nih kayak biasa aja gitu, ngobrol-ngobrol gitu kan, cerita-cerita. Tapi pas di pertengahan jalan pengen sampai ke kosan, aku baru inget gitu. Apa coba? Kuncinya kan ada di si A itu. Kunci kosan aku kan ada di kosan dia, ada di jok motor dia gitu. Jadi kayak drama tuh. Oke, aduh gimana ya gitu. Aku pengen minta tolong sama si D ini, kayak D balik lagi kan gak enak ya gitu. Aku udah nebeng gitu kan, nyusahin pula, gak enak juga kan, kasihan si D. Terus habis itu akhirnya si akunya bilang sama si D kayak, D mohon maaf nih kunci aku ketinggalan di dia gitu, kayaknya kita harus putar balik lagi gitu, kita harus nemuin si A ini karena kunci kosan aku di dia gitu. Misalkan kalau aku sampai ke kosan juga aku nggak bisa masuk kos gitu, percuma aja, jadi harus ngambil kunci kosannya gitu kan. Akhirnya lah telepon tuh si A gitu kan, ini kosan aku ada di kunci kosan aku kan ada di kamu gitu. Oh iya cina ada di jok, aku lupa. Terus akhirnya yaudahlah, aku nyamperin si A itu gitu sama si D, naik motor bener-bener kayak udah malam nih, tapi jalanan tetap macet gitu kan, daerah Gatsu. Macet banget, capek banget. Terus habis itu akhirnya kita nyamperin si A. Terus akhirnya dia juga Sherlock, terus kita nyamperin dia. Terus udah deh pulang gitu. Aku gak enakan banget dong sama si D ini, kayak makasih udah nganterin aku gitu, aku udah nyusahin kamu banget gitu. Ya kali nggak nyusahin kan, pasti nyusahin kan, kayak dia udah capek gitu, kita sama-sama udah capek gitu kan, gara-gara ketemu banyak orang dan lain sebagainya gitu kan. Terus malah kunci aku ketinggalan lagi, gimana nggak capek coba, harus balik lagi. Aku bilang sama dia kan, Dek mau beli makanan enggak gitu biar aku bayarin.
kan gak enak ya, masa kan sebagai tanda terima kasih gitu, tapi dia nolak terus kayak apaan sih gitu kan, udah nggak usah aku nggak mau gitu kan, nggak mau tuh ya. Jadi ya udah sih ceritanya kayak gitu, kayak lah lika-liku kunci motor ketinggalan, kayak padahal udah setengah jalan banget gitu kan, udah pengen sampai kosan, tiba-tiba aku baru ingat kunci aku di si A, jadinya seperti itu. Tapi untungnya apa namanya, kayak mereka baik-baik sih, kayak mau nolongin aku pas aku nyampe di ini apa namanya, di tempatnya si A tuh kayak ngerasa, Teteh maaf banget, iya aku lupa, malah dia yang minta maaf sama aku gitu kan. Terus kata aku, iya enggak tuh aku yang minta maaf, aku yang ninggalin kunci motor di jok kamu gitu kan ya, gitu ceritanya. Jadi ini make up Anggi, muka Anggi tanpa make up, lihat. Yang katanya aku lebih suka natural, lihat beda kan tuh, yang katanya aku lebih suka natural, lihat nih muka natural Anggi, apakah benar senatural itu? Naturalnya emang bagus enggak kataku. Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad.